Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dari teknik enkripsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Intan Safitri, kemudian ada saudari Fani Febriani dan juga saudari Apriela. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah enkripsi dari sebuah jurnal yang berjudul Enkripsi Data Menggunakan RSA dan AES pada aplikasi instant messaging berbasis Android. Ya, saat ini komunikasi dapat melalui berbagai media. Salah satu yang paling favorit adalah aplikasi instant messaging karena menghadirkan fitur yang lengkap serta dapat digunakan di mana saja. Tetapi kita ketahui bersama bahwa data digital sangat rentan terhadap pencurian. Salah satu contohnya adalah seperti pada saat aplikasi mengirimkan data ke server dapat disadap ataupun server diretas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengamanan data, salah satunya adalah enskripsi. Ya. Pada Jurnal Teknik Informatika dengan volume 14 nomor 2 tahun 2021 dengan judul Enkripsi Data Menggunakan Algoritma RSA dan AES pada aplikasi instant messaging berbasis Android oleh Yanuar Bimantoro dan Rati Titiko Malasari mengimplementasikan enkripsi untuk mengamankan data dengan menggunakan algoritma AES dan RSA yang digabungkan. Ya, langsung saja. Ini adalah desain dari enkripsi menggunakan algoritma AES dan RSA. Untuk langkah-langkah dan prosesnya, yaitu yang pertama ada add round key, yaitu proses menggabungkan plain text dengan gerbang XOR. Kemudian putaran N sebanyak N1 dilakukan sebanyak 10 kali. Untuk kunci 128 bit, 12 kali untuk kunci 192 bit, dan 14 kali untuk 256 bit. Kemudian di sini ada subbytes, di mana yaitu ini mengubah setiap 2 digit bilangan heksa dari hasil proses pertama disubstitusikan sesuai baris dan kolom tabel box. Misalnya heksa A0 disubstitusikan ke baris A, kolom 0 menjadi EO. E0 maksudnya. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Saudari Apriela. Kepada saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan langkah-langkah enskripsinya. Setelah melewati subbyte testnya, selanjutnya yaitu shift rows, yaitu menggeser setiap blok byte dalam baris ke kiri sejumlah kolom. Misalnya kolom ketiga, maka setiap byte dalam baris kolom tersebut akan bergeser 3 kali. Kemudian berikutnya ada mix column, yaitu setiap kolom dalam blok byte
akan dikalikan dengan matriks pada persamaan 1. Dan yang terakhir ada add round K, di mana blok byte yang dihasilkan oleh proses sebelumnya akan digunakan untuk menghasilkan season key atau pemeriksaan kunci pada proses 1. Kemudian di sini pada langkah-langkah atau proses dari enskripsinya akan melewati proses akhir dari enskripsi AES, di mana proses ini hampir sama seperti pada proses kedua. Yang membedakan hanyalah proses mix kolomnya yang dihapus dan juga tidak ada perulangan kembali. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fani Febriani. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari April. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Kemudian setelah melewati proses akhir enskripsi AES ini, akan dihasilkan ciphertext. Dan karena ini adalah penggabungan dari enskripsi algoritma AES dan RSA, maka kunci AES yang telah dihasilkan diubah ke dalam bentuk numerik kode, yaitu ASCII. Berikutnya, pada bagian ini dilakukan proses perhitungan seperti biasa pada persamaan 2. Menggunakan kunci publik penerima yang didapatkan saat bertukar kunci. Selanjutnya, proses terakhir yaitu ubah numerik hasil perhitungan ke dalam bentuk normal string sesuai kode ASCII. Maka dihasilkan kunci enskripsi AES. Kemudian ini adalah gambar dari format pesan yang digunakan pada sistem atau desain struktur pesan asli sebelum dienkripsi maupun sesudah dienkripsi. Struktur ini berupa tipe JSON Object Notation yang mudah untuk dimengerti baik manusia maupun mesin. Kemudian ini adalah desain struktur pesan enskripsi atau pesan asli yang telah diubah menjadi ciphertext. Demikian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Intan Sapitri. Ya baiklah, terima kasih Saudari Fani Febriani.
Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari desain struktur pesan asli. Ya, di sini sudah ada tampilan dari struktur pesan asli sebelum dienkripsi maupun sesudah dideskripsi. Ya, di sini untuk penjelasan dari strukturnya, yang pertama ada message, yaitu pesan dari pengguna yang akan dikirimkan. Jika berupa file gambar, maka akan diubah ke dalam bentuk string dengan base 64. Kemudian kedua ada time, yaitu waktu saat ini dalam milisekund epoch. Terus selanjutnya ketiga ada chat ID, yaitu ID chat antar pengguna yang dihasilkan secara acak. Selanjutnya ada WID, yaitu ID pesan yang akan dikirimkan dihasilkan secara acak. Kemudian ada user ID, yaitu nomor telepon pengirim. Selanjutnya ada message status, yaitu bernilai 0 jika dikirim dan bernilai 1 jika diterima. Ada message type, yaitu tipe pesan yang dikirim, apakah teks, gambar, atau panggilan. Kemudian ada send, yaitu bernilai 0 jika masih pending dan akan bernilai 1 jika pesan berhasil terkirim. Baris selanjutnya ada receiver ID, yaitu nomor telepon penerima. Kemudian ada foto URL, yaitu link URL gambar pengirim untuk kebutuhan panggilan. Berikutnya ada call type, yaitu digunakan saat melakukan panggilan bernilai video atau voice tergantung tipenya. Kemudian selanjutnya ada call state, yaitu digunakan saat melakukan panggilan bernilai outgoing atau incoming. Dan yang terakhir ada call action, digunakan saat melakukan panggilan untuk mendapatkan respon dari penerima bernilai accept atau reject. Selanjutnya yaitu penjelasan dari desain struktur pesan enkripsi atau pesan asli yang diubah menjadi ciphertext. Detailnya pada gambar ini, dimana yang pertama ada ciphertext, yaitu pesan asli pada gambar yang sudah dienkripsi. Kemudian ada key 32 yang merupakan kunci AES yang sudah dienkripsi dengan RSA. Selanjutnya ada IV16, yaitu sama seperti key 32. Lalu ada WID, merupakan ID pesan yang akan dikirimkan dihasilkan secara acak. Dan terakhir ada message type atau tipe pesan yang dikirim, apakah berupa teks, gambar, atau panggilan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang enkripsi menggunakan algoritma AES dan RSA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.